Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita belajar berdoa, yaitu doa pembebasan dari yang jahat. Pastor Samiti dibilangi dokter agar mengurangi makanan berlemak dan daging-dagingan. Dia mesti mulai menjalani diet terbatas demi kesehatan tubuhnya. Dan Koster selalu mengingatkan Pastor Samiti agar taat pada anjuran dokter tersebut. Maka setiap kali kunjungan ke lingkungan, Koster selalu bilang, "Pastor, doakan doa ajaran Yesus ya. Hari ini bebaskanlah kami dari cobaan." Dan betul, meskipun di situ dihidangkan makanan enak-enak, Pastor Samiti dapat menahan diri. Dalam batin ia selalu berdoa, "Jadilah kehendak-Mu." Begitulah tiap perjalanan pulang dari lingkungan ia selalu mengatakan pada Koster. Hingga suatu saat ia mengajak keliling stasi pastor tamu yang akan bertugas menggantikannya sementara dia cuti. Tepat saatnya makan siang, ia mengajak pastor tamu untuk berhenti mencari warung makan. Dan sekarang waktunya makan, begitu kata Pastor Samiti, berhenti di warung makan Swike. Loh, kenapa Pastor berhenti di sini? Ini makanan daging, Pastor. Pastor tidak boleh makan daging, seru Koster. Aku memang tidak makan daging, tapi boleh makan ikan. Nah terus? Tanya Koster. Kamu tahu Swike itu punya dua alam. Di darat dia sebagai daging, di air dia kan jenis ikan. Jadi sekarang aku akan makan jenis yang air. Dan Koster hanya bisa bilang, "Ya, jadilah kehendak-Mu." Tuhan Yesus mengajari para murid berdoa Bapa kami, bukan hanya kesejahteraan untuk kehidupan yang cukup dan pengampunan atas kesalahan, tetapi juga Tuhan melihat bahwa kita amat membutuhkan kekuatan Roh-Nya untuk tidak jatuh dari godaan dan bebas dari segala yang jahat. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Matius 6:13. Dengan ajaran ini kita diingatkan betapa besar godaan dan cobaan dalam kehidupan kita, termasuk godaan untuk merangkai kata-kata yang tidak masuk akal. Tuhan membawa pada pencobaan karena perbedaan bahasa kita. Namun kita mengikuti ungkapan mendalam dari kasih Tuhan yang menjaga kita dari perbuatan dan tindakan dosa. Sebab kita betul lemah dan rapuh akan dosa kita. Kita selagi hidup di dunia begitu akrab dengan Tuhan, juga akrab dengan cobaan dan kejahatan. Kita belum betul-betul bebas dari cobaan dan godaan, baik dari makanan, pekerjaan, relasi, uang, kenikmatan, nafsu, dan juga godaan rohani seperti sombong atas anugerah yang diberikan. Godaan Yesus di padang gurun setelah pembaptisannya untuk mengubah batu menjadi roti, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah dan menyembah iblis, karena segala kuasa dunia ditampilkan di awal karyanya untuk meneguhkan kita akan kehadiran kuasa Tuhan.
di setiap godaan, cobaan, dan kuasa jahat. Sekaligus membuat kita rendah hati di hadapan Tuhan sehingga kita tidak terperangkap selamanya oleh kuasa jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam